Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurilal dengan NPM 2406443302. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang disebut dengan media morfosis. Nah, kiamat media cetak. Konsep media morfosis ini pertama kali diperkenalkan oleh Roger Fidler, di mana ia seorang direktur Knight Ridder tentang New Media pada tahun 1990 dalam judul artikelnya tentang masa depan koran. Nah, apa sih yang disebut dengan media morfosis itu? Jadi, media morfosis adalah transformasi media komunikasi yang biasanya ditimbulkan akibat hubungan timbal balik yang rumit antara berbagai kebutuhan yang dirasakan, baik itu tekanan persaingan dan politik serta berbagai inovasi juga teknologi. Nah, di dalam media morfosis terdapat 3 konsep di dalamnya ini menurut Fidler. Yang pertama ada koevolusi, kedua konvergensi, ketiga kompleksitas. Pertama yaitu koevolusi. Itu merupakan bahasa yang dominan dalam koevolusi karena bahasa merupakan suatu simbol, tanda, kode yang digunakan oleh komunikator sebagai perubahan atau evolusi dalam komunikasi. Koevolusi ini juga berhubungan dengan 3 tahapan yang disebutkan oleh Fidler, seperti bahasa verbal, bahasa nonverbal, serta bahasa digital. Yang kedua itu tadi konvergensi. Konvergensi adalah kemunculan media morfosis pada awalnya berhubungan dengan konvergensi tadi dalam jumlah kecil yang kemudian berkembang menjadi konvergensi yang berjumlah besar. Jadi maksud konvergensi media di sini adalah penggabungan antara pengintegrasian media-media yang berteknologi dan memberikan fungsi baru dalam memudahkan seseorang untuk melakukan sebuah proses komunikasi seperti media telepon genggam atau handphone digabungkan dengan perekam video yang menghasilkan video call yang kita sebut tuh VC. Setiap kita ingin menelpon teman, saudara, keluarga, pasti kita pernah video call itu melalui handphone, apalagi dengan media sosial seperti kayak WA, Instagram gitu. Terus yang terakhir itu ada tadi kompleksitas. Apa sih yang dimaksud dengan kompleksitas? Jadi kompleksitas dalam media morfosis ini adalah hubungan dengan permasalahan dalam komunikasi. Mungkin udah sedikit enggak ya. Kompleksitas dalam hubungan komunikasi berarti kerumitan dalam suatu komunikasi yang dalam konsep ini berkaitan dengan teori chaos. Teori chaos sendiri itu merupakan sebuah teori yang berhubungan dengan kekacauan yang muncul karena sifat sensitif seseorang. Nah, kesimpulannya apa? Yaitu berdasarkan informasi yang sebelumnya tadi, media morfosis ini lebih menekankan bahwa perubahan dalam media bukanlah fenomena sekunder, melainkan merupakan dinamika inti yang membentuk dan mengubah cara kita berinteraksi dengan informasi, hiburan, dan satu sama lain dalam masyarakat yang semakin luas. Media morfosis juga mencerminkan dinamika evolusi dalam media, menggambarkan perubahan sebagai suatu keniscayaan yang memerlukan pemahaman dan respon yang cepat dan juga tetap relevan serta berdaya saing dalam lingkungan yang terus berubah. Ini mengikut zaman gitu. Jadi pendapat saya tentang media morfosis ini itu sebenarnya media morfosis ini berdampak
ada dampak baik dan dampak buruknya. Tapi yang lebih banyak dirasakan yaitu dampak positifnya atau dampak baiknya. Uh, Menurut saya metamorfosis ini sangat membantu di zaman sekarang. Contohnya seperti kayak bapak-bapak yang pagi-pagi itu megang koran sambil ngopi. Sekarang sudah sedikit yang seperti itu karena semua udah digantikan dengan handphone. Dimana yang sebelumnya kita megang koran itu beritanya cuma terbatas ya kan, karena kan cuma di koran tuh 2 sampai 1 lembar ya. Jadi kan berita juga terbatas. Jadi beda sama yang di handphone. Kalau di handphone kan kita tinggal scroll doang gitu kan. Jadi scroll aja kita udah dapat informasi yang banyak gitu dibandingkan dengan koran. Itu menurut saya media morfosisnya sangat bagus karena kan transformasi media ya, yang sebelumnya tadi bentuknya fisik berupa kertas sekarang berubah jadi handphone genggam, jadi digital gitu. Pengalaman saya terkait media morfosis ini sangat terasa, apalagi penyampaian suatu kabar tentang pernikahan, dimana yang dulunya orang menikah mereka kan mengundang kita tuh dengan undangan kertas, tapi di zaman sekarang berkembangnya zaman mereka itu menggunakan sebuah undangan digital. Jadi mereka tidak perlu lagi cetak-cetak, ngeprint undangan banyak-banyak, habisin uang banyak-banyak untuk undangan aja. Sekarang udah maju mengikuti zaman, yaitu dengan undangan digital. Dimana undangan digital ini lebih murah, praktis, karena kan kita tinggal menyebar linknya lewat media sosial lainnya seperti kayak WA, Instagram, ataupun juga bisa Twitter. Jadi kita memangkas uang, biaya, dan lain-lainnya itu udah lebih banyak gitu dibandingkan dengan undangan yang sebelumnya kertas itu menghabiskan waktu, uang. Nah, jadi itu sih pengalaman aku seputar dengan media morfosis ini, tentang itu tadi undangan pernikahan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ada undangan digital dan kertas. Yang biasanya kita setiap orang yang dapat kertas, sekarang kita dapat link. Linknya ini nanti ketika kita buka itu ada videonya. Video apa? Video undangan. Itu kayak siapa mantennya, di mana lokasinya gitu ya. Terus banyak lagi dah pokoknya. Yang penting itu yang sebelumnya berupa kertas fisiknya kertas, sekarang berubah jadi digital. Jadi kita tinggal dari HP aja gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.